Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya melalui tayangan video ini dengan judul Peningkatan Pengetahuan Literasi Digital dalam Pengembangan LPS Mata Kuliah Farmakoterapi Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Tadulako. Di bawah coach yang terhormat saya sebutkan namanya Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Mentor saya yang terhormat saya sebutkan namanya Dr. Lufsi Mahmudin Sarjana Sains Master Sains. Mengetahui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Dr. Andes Adijoyo Dauda Master Sains. Latar belakang farmakoterapi adalah subilmu yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan. Dasar yang menunjang dalam mempelajari ilmu farmakoterapi adalah evidence-based medicine atau pengobatan yang berbasis bukti, yang memerlukan pencarian informasi klinis sehingga diperlukan keterampilan yang menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan klinis, memilah dan memilih informasi klinis yang sesuai. Karena tidak semua informasi kesehatan yang ada adalah benar. Di samping itu, penelitian dalam dunia medis berkembang pesat atau out of date. Oleh karena itu, dasar dari ini tidak bisa bergantung sepenuhnya terhadap apa yang pernah dipelajari selama masa pendidikan, tapi harus menjadi self-directed lifelong learning, mampu belajar mandiri seumur hidupnya. Dengan kondisi ini, sehingga perlu dibekali dengan metode untuk melakukan penelusuran informasi yang sesuai dengan pasien yang ditangani, karena banyak juga ditemukannya peningkatan jumlah publikasi ilmiah disertai dengan menurunnya beberapa kualitas terbitan ilmiah sebagai referensi yang digunakan akibat munculnya jurnal-jurnal predator yang tidak mempertimbangkan kaidah dan etika keilmuan. Laporan pelaksanaan aktualisasi. Pelaksanaan aktualisasi ini terdiri dari 4 kegiatan dari 7 November sampai 2 Desember 2022. Kegiatan pertama, persiapan meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah farmakoterapi. Pada kegiatan yang pertama saya lakukan yaitu 1. Konsultasi dengan mentor dan coach terkait rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Kedua, meeting dengan tim teaching. Saya melakukan kegiatan ini agar adanya persamaan persepsi dengan meminta saran serta masukan terkait kegiatan yang akan saya lakukan. Ketiga, melakukan pengembangan RPS. Pada pengembangan RPS ditambahkan 2 pokok bahasan yaitu mengenai critical appraisal melalui metode PAICO dan memberikan pelatihan penulisan, parafrase, dan teknik analisis plagiarisme. Keempat, membuat soal pretest dan posttest. Soal yang dibuat dalam 2 bentuk. Yang pertama, mahasiswa ditugaskan membuat artikel pendek yang kemudian nanti akan dilakukan analisis plagiarisme, dan bentuk soal kedua adalah pilihan ganda yang terdiri dari 25 nomor yang dibuat dengan bantuan aplikasi Google Formulir. Kelima, membuka jaringan dengan institusi lain. Pada tahapan ini dijalin hubungan kerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia dalam sharing referensi terbaru yang dikomunikasikan melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan kedua, penerimaan materi telaah jurnal atau critical appraisal melalui metode PAICO serta pelatihan penulisan parafrase dan teknik analisis plagiarisme. Yang pertama dilakukan pretest. Pretest dilakukan dengan 2 bentuk. Soal pertama dikerjakan dengan menggunakan Google Formulir yang link tesnya dibagikan ke masing-masing ketua kelas A, B, dan C. Tes kedua, mahasiswa ditugaskan membuat artikel singkat. Kedua, membuka mata kuliah. Perkuliahan yang pertama sebenarnya dilaksanakan secara luring, namun karena waktu tersebut di Unpad terjadi pemadaman listrik, maka perkuliahan dilaksanakan secara Zoom Meeting. Ketiga, memberi materi bagaimana melakukan telaah jurnal yang baik melalui metode PAICO. Keempat, membagikan contoh kasus dengan menggunakan metode PAICO
Pada tahap ini, mahasiswa diberikan masalah atau case sederhana yang dapat diselesaikan secara cepat dan didiskusikan secara bersama menggunakan metode PAIKO. Kegiatan ketiga, diskusi tugas Critical Appraisal Journal dan makalah. Pertama, membuka mata kuliah dan memberikan stimulus. Kedua, mempresentasikan tugas, membuat dan hasil plagiarisme makalah. Pada tahap ini, mahasiswa mempresentasikan hasil plagiarisme makalahnya dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberikan materi kegiatan. Ketiga, diskusi tugas hasil Critical Appraisal Journal melalui metode PAIKO. Selanjutnya, kegiatan keempat, evaluasi peningkatan kualitas pembelajaran mata kuliah farmakoterapi. Pertama, dilaksanakan post-test yang serentak pada semua kelas A, B, dan C yang link tesnya dibagikan ke masing-masing ketua kelas melalui WhatsApp. Kedua, mengolah hasil pretest dan post-test yang diolah dengan bantuan menggunakan Microsoft Excel dan Google Formulir. Ketiga, menganalisis hasil pretest dan post-test yang diinput dan dianalisis menggunakan Google Formulir, kemudian dikelompokkan nilainya menggunakan sistem penilaian di kampus, yaitu pada saat pretest yang mendapatkan nilai E sebanyak 79% dan A hanya 2%. Pada saat post-test, nilai A terjadi peningkatan yaitu 37% dan E-nya 15%. Keempat, analisis plagiarisme terjadi penurunan plagiarisme terhadap semua mahasiswa yang mengumpulkan artikel dengan indikator di bawah 15%. Kelima, pemberian reward ke salah satu kelas. Capaian dan kemanfaatan aktualisasi. Yang pertama, mahasiswa telah melakukan critical appraisal dalam pembuatan artikel sebelum dan sesudah pemberian materi dengan metode PAIKO dalam melakukan peninjauan literatur. Kedua, penulisan parafrase dapat dilakukan lebih baik lagi dengan melihat hasil penurunan plagiarisme. Ketiga, analisis teknik plagiarisme dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing mahasiswa. Keempat, telah berhasil meningkatkan nilai mahasiswa yaitu pada saat pretest yang mendapatkan nilai A 2%, nilai E sebanyak 79%. Pada post-test nilai A meningkat menjadi 37% dan nilai E menjadi 15% dari 124 mahasiswa. Yang kelima, terjadi penurunan plagiarisme ke semua mahasiswa yang mengerjakan tugas artikel dengan indikator di bawah 15%. Keenam, telah berhasil menerapkan nilai ASN berakhlak pada pelaksanaan habituasi. Rencana tindak lanjut yang pertama akan dilakukan analisis pada mahasiswa yang masih mendapatkan nilai E sebanyak 15%, 19 orang dari 124 mahasiswa dengan memberikan pengulangan materi. Yang kedua, mengembangkan program aktualisasi ini seperti membuat video pembelajaran agar mahasiswa lebih memahami kembali materi yang telah didapatkan. Demikian video presentase laporan aktualisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farmakoterapi